Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Asih, kali ini kita akan belajar tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah materi ekonomi untuk kelas 12 semester genap. Oke? Jurnal khusus kita pelajari setelah kita mempelajari materi tentang karakteristik perusahaan dagang. Nah, inilah materinya. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Cukup singkat karena kita hanya ada 2 jam pelajaran saja. Kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal khusus dan macam-macam jurnal khusus. Baik, siap ya? Kita mulai dari yang pertama. Pengertian jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Ya. Jurnal khusus adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis atau serupa dan sering terjadi dalam urutan sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, ini kita pelajari pada materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Ya, itu pengertiannya. Jadi khusus mencatat transaksi yang sering terjadi. Kita tahu apa saja yang sering terjadi di perusahaan dagang: pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Itu yang sering terjadi, ada 4 kelompok. Nah, dengan demikian nanti kita akan mengenal 4 jenis jurnal khusus. Apa saja? Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang jurnal penerimaan kas. Oh, kelewat. Gimana caranya supaya balik lagi? Berarti pakainya ini. Mana Pak? Oke. Jurnal penerimaan kas kita biasa menyebutnya JKM, jurnal kas masuk. Sesuai dengan namanya, maka jurnal kas masuk adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Perhatikan itu supaya nanti kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis ketika kita ketemu dengan transaksi akan masuk ke jurnal khusus apa gitu. Berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. 2 macam jurnal khusus kita udah pahami. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu jurnal pembelian. Pembelian itu sering terjadi berulang-ulang di perusahaan dagang. Yang pembelian yang bagaimana yang masuk ke jurnal pembelian? Ternyata ada ciri utamanya, yaitu jika pembeliannya itu dilakukan secara kredit baru bisa masuk ke dalam jurnal pembelian. Demikian pula dengan jurnal penjualan. Penjualan sering terjadi pada perusahaan dagang, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Kalau secara tunai kita menerima uang masuk ke penerimaan kas. Kalau secara kredit maka dia masuk ke jurnal penjualan. Kita mengenal 4 macam jurnal khusus sesuai dengan transaksi yang sering terjadi. Bagaimana jika ada transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus tersebut? Nah, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Seperti apa? Jurnal umum adalah sebagaimana jurnal umum yang kita kenal pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik. Jangan berlama-lama untuk menghafalkan teori, mari kita langsung pada praktik. Nah, kita coba. Contoh transaksi tanggal 1 November 2021. Dibeli barang dagang senilai 10 juta rupiah dari toko Dewi dengan syarat 2/10 N/60. Nah, paham kan? Ini pembelian secara tunai atau secara kredit? Iya, tepat, secara kredit. Apa buktinya? Dengan syarat akan mendapat potongan 2% jika dibayar maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi, dan selambat-lambatnya 60 hari harus dilunasi setelah transaksi. Baik, pembeliannya secara kredit. Berarti masuk ke jurnal apa? Betul, masuk ke jurnal
pembelian. Kita analisis dulu. Yang kayak gimana? Urusannya nanti. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Tanggal 2 November dibeli barang dagang senilai 5 juta rupiah tunai. Perhatikan, tunai. Berarti iya, kita mengeluarkan kas perusahaan, kasnya berkurang. Jadi masuk kemana? Tepat. Jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, siapa yang bisa untuk yang tanggal berikut, yang transaksi berikutnya? Dijual barang dagang kepada Tuan Agung senilai 250.000 tunai, dijual tunai. Kita analisis. Ya, berarti kita mendapat uang kas atau mengeluarkan? Iya, menerima. Berarti kas perusahaan bertambah. Kemana kita akan mencatat? Bagus, kita masukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Perhatikan baik-baik transaksinya. Dijual barang dagang senilai 7 juta dengan bukti transaksi berupa faktur N/30 kepada Tuan Firman. Lihat, faktur. Berarti pembeliannya secara kredit. Ada tandanya apa lagi? N/30. Perhatikan, dijual. Berarti kan penjualan secara kredit. Artinya iya, masuk ke jurnal penjualan. Selanjutnya yang tanggal 4 dibayar beban listrik. Ayo, mengeluarkan atau menerima kas? Mengeluarkan. Masuk kemana? Jurnal khusus pengeluaran kas. Mudah kan? Asal kalian memahami kriterianya atau ciri-cirinya, kita bisa menganalisis dan nanti kita bisa memasukkan ke jurnal khususnya. Yang tanggal 5 agak beda. Perhatikan baik-baik. Bukan dijual, bukan dibeli, tetapi dikembalikan sebagian barang dagang yang dibeli dari toko Dewi pada tanggal 2 November senilai 700.000. Apakah menerima kas? Tidak. Apakah mengeluarkan kas? No. Apakah membeli secara kredit? Menjual secara kredit? Tidak juga. Berarti kemana kita akan masukkan? Yes, kita masukkan ke jurnal umum. Sebab kita tidak bisa memasukkan catatan transaksi ini ke dalam 4 jurnal khusus. Bisa dipahami? Lanjut ke tanggal berikutnya. Diterima kembali sebagian barang atas penjualan kepada Tuan Firman senilai 500.000. Transaksi sebelumnya barang dikembalikan karena ada yang rusak. Nah, sekarang kita menerima kembali barang yang sudah kita jual. Tidak bisa masuk ke penerimaan kas, tidak bisa masuk ke pengeluaran kas, tidak masuk ke pembelian, dan tidak bisa masuk ke buku jurnal penjualan. Artinya apa? Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Oke, contohnya cukup banyak ya. Masih adakah lagi contoh? Oh, masih. Dibeli perlengkapan toko dari Toko Mulia 250.000 tunai. Ada yang tahu masuk ke mana? Dicatat ke dalam pengeluaran kas karena kita membeli tunai, perusahaan kita mengeluarkan kas. Kasnya berkurang. Ada lagi? Dijual barang dagang kepada Tuan Zainal 3 juta rupiah. Oke? Dijual tunai. Tunai bukan kredit. Berarti pilihannya antara menerima uang kas atau mengeluarkan kas. Yang mana? Iya, menerima kas. Berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Contoh-contoh tersebut bisa kita analisis, nanti kita bisa cari contoh transaksi dan kita bisa mengelompokkannya apakah masuk jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas atau tidak masuk mana-mana alias masuk ke jurnal umum. Coba kalau kalian belajar bersama teman-teman, kita ambil kesimpulan. Ada 2 macam.
Mengapa perusahaan dagang membutuhkan jurnal khusus? Ayo, mengapa? Apa alasannya? Nah, yang pertama. Yang kedua, apa manfaat penggunaan jurnal khusus bagi perusahaan dagang? Dua itu kalian harus dapatkan ya dalam pembelajaran ini. Catat baik-baik, nanti diidentifikasi ya apa ini kesimpulannya. Nah, hal yang perlu kalian catat ketika kita mempelajari tentang jurnal khusus atau akuntansi perusahaan dagang adalah berikut ini diantaranya ya. Perusahaan dagang memiliki transaksi serupa, sejenis, yang sama, yang sering terjadi. Apa saja itu? Kita ulang yang pertama. Ada pembelian, baik tunai maupun kredit. Ada penjualan, baik tunai maupun kredit. Ada membayar dan menerima pembayaran. Ya, berarti ada kas masuk, kas keluar. Nah, transaksi serupa yang sering terjadi tersebut akan dicatat ke dalam jurnal khusus. Sedangkan transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus tersebut, kita catat kemana? Iya, ke dalam jurnal umum. Nah, Ibu, praktiknya gimana sih? Oke, sabar. Belajar itu harus bertahap ya, supaya tidak nyampur di sininya. Satu persatu ya. Bagaimana praktiknya? Persiapkan saja untuk pertemuan yang akan datang. Setelah kalian memahami, menganalisis transaksi, siapkan bentuk format jurnal khusus. Nah, itu disiapkan dulu. Nah, pelajari materinya tentang bentuk-bentuk format jurnal khusus. Yang kedua, kalian siapkan formatnya, mau yang bentuknya manual dibuat dengan penggaris berkolom-kolom, atau yang paling keren kalian sekalian atau sekaligus praktik menggunakan Excel. Nah, mau membahas bersama-sama boleh. Ibu menggunakan buku yang lama sih, tapi masih relevan untuk belajar. Kalau kalian punya bukunya, ada di buku ekonomi kelas 12, buku siswa yang terbitan Grafindo, terbitannya lama tapi masih relevan. Oke? Halaman 125. Kapan akan kita bahas? Pertemuan berikutnya ya, di 2 jam berikutnya pada pekan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dan bersemangat untuk praktik mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Belajar bersama Ibu Asih. Sampai jumpa dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.